Ya, sahabat Mona Lisa, pemirsa, saat ini situasi gedung DPRD Kota Madia Pematang Siantar, suasana masih sepi menunggu para tamu undangan, bahkan para anggota-anggota dewan yang sedang menuju ke lokasi ini dalam agenda rapat paripurna anggota DPRD Kota Madia Pematang Siantar untuk penetapan menindaklanjuti hasil penetapan dari KPUD Pematang Siantar dalam Pilkada 9 Desember 2020 lalu, yang mana dalam hal ini dimenangkan oleh pasangan Asner Susanti. Nah, saat ini pemirsa, kita akan mengikuti jalannya rapat paripurna tersebut. Dalam hal ini kita akan mengetahui secara langsung seperti apa proses perjalanan rapat pada hari ini. Ya, demikian. Januari 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati saudara Wakil Wali Kota Pematang Siantar, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar atau yang mewakili, yang kami hormati jabat Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar, yang kami hormati Ketua KPU Kota Pematang Siantar, yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota
seluruh undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keluaran waktu untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kalimantan Selatan. Hadirin dan para anggota Dewan Kehormatan, sebagaimana undangan yang disampaikan kepada kita, acara kita pada hari ini Jumat tanggal 29 Januari 2021, yaitu rapat paripurna pengusulan pengusahaan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Kalimantan Selatan terpilih, sekaligus pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 194 ayat 1 huruf E. DPRD Kabupaten Kota mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati, wali kota, dan kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat pengusahaan pengangkatan dan pemberhentian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah dibahas beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, yaitu pasal 190 ayat 3. Pengesahan pengangkatan bupati dan wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kota kepada menteri melalui gubernur. Ada saran masukan? Silakan. Baik, terima kasih kepada pimpinan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan hasil rapat dewan musyawarah kita, yang mana acara kita pada sore berbagai ini yaitu pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Kalimantan Selatan terpilih, yang mana sekaligus pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Kalimantan Selatan. Kami menyarankan kepada ketua agar kiranya untuk tahapan pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Kalimantan Selatan agar ini kita lakukan ke depannya, mengingat bahwasanya hasil konsultasi antara Komisi 1 DPRD Kota Kalimantan Selatan dan juga saya juga salah satu pimpinan ke gubernur untuk mempertanyakan keabsahan daripada SK wali kota yang terdahulu, SK wali kota dan wakil wali kota, yang mana priorisasinya 2017-2022, sehingga gubernur melalui Kabinetnya menyarankan agar untuk pemberhentian jabatan wali kota dan wakil wali kota dibanding sementara menunggu ada submis dari Menteri Dalam Negeri, yang mana hasil rekaman juga telah kita terima dari Menteri Dalam Negeri juga menyarankan untuk pemberhentian agar ditunda sementara menunggu hasilnya minggu depan, sehingga saya sarankan untuk pemberhentian saudara wali kota dan wakil wali kota dibanding sementara untuk paripurna berikutnya. Demikian dan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, pimpinan kita mempunyai kata tertib di DPRD, yaitu di pasal 28. Coba kita buka tata tertib kita pasal 28, apa merupakan tugas kita pada hari ini. Saya bacakan pasal 28. Pimpinan DPRD menyampaikan usul pengesahan pengangkatan
dan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota serta wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Artinya di sana sudah jelas, tapi ini juga berdasarkan undang-undang. Siater adalah mempunyai suatu kegiatan yang luar biasa. Ya, artinya kalau kita merujuk kepada masa jabatan wali kota, ini adalah 2022 kalau saya tidak salah. Tetapi ketika digelar pilkada, ada hasilnya, ini harus kita teruskan sesuai dengan pasal 28 ini, pimpinan. Karena kita ada undang-undang di DPRD ini adalah sesuai dengan aturan dari undang-undang yang ada. Tidak ada satu pasal pun melarang itu, dan tidak ada satu pasal untuk meneruskan itu. Tetapi karena ada tatip kita sebagai pegangan kita, saya mengusulkan kepada pimpinan serta kita ajukan ini pengusulan wali kota terpilih dan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota. Demikian pimpinan. Pimpinan. Silakan Pak Eka. Ya, terima kasih pimpinan. Yang pertama perlu saya sampaikan, kita menerima undangan itu jelas pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian wali kota dan wakil wali kota, yang mana sebelumnya setelah rapat fraksi dengan pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama kita ketahui tadi pimpinan telah membacakan konsideran pengusulan, pengangkatan dan juga pemberhentian. Itu punya dasar hukum. Kemudian yang ketiga, di dalam tatip juga jelas DPRD ada di pasal 28. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh Pak Ronald itu hasil konsultasi kita yang berparipurna. Kita lakukan aja paripurna ini sambil menunggu juknis. Kenapa tidak? Dan itu nanti kan domain kita, itu domain Mendagri. Kalaupun memang 2022 ya 2022. Kita lakukan aja yang menjadi tugas kita di paripurna ini. Domainnya domain skandal itu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Silakan. Terima kasih. Dengan serta-merta dilantiknya wali kota, berakhirlah masa jabatan wali kota yang lama. Jadi kita tidak tergantung kepada proses jangka waktu sebelumnya, karena telah jatuh di PKPU untuk pemilu kada serentak, sehingga tidak mengacu kepada masa jabatan kepala daerah yang lama, tetapi kita mengacu kepada PKPU tentang pemilu kada. Kita sudah mengusulkan mengangkat, berarti kita harus mengusulkan pemberhentian. Demikian pendapat kami. Terima kasih. Pimpinan, terima kasih. Ini ada turut-turut dari Mendagri. Di sini telah menyatakan bahwa ada dalam hal KPU belum dapat menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih, maka pimpinan DPRD Kabupaten segera melaksanakan rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah, wakil kepala daerah masa jabatan 2014-2021. Sementara yang kita ketahui bersama, jabatan kepala daerah kita pada saat ini 2017-2022. Untuk itu pimpinan kita koordinasi langsung dengan pihak Mendagri, dan ada rekaman yang bisa kita putar langsung di sini. Dari pihak Mendagri juga menyarankan tunggulah 1 minggu aja untuk paripurna pengusulan pemberhentian saudara wali kota dan wakil kota. Bukan kita tidak ada keberpihakan untuk masalah pemberhentian dan pengangkatan. Nantinya apabila nanti terjadi kita paripurnakan, ternyata keputusan dari Mendagri menyatakan ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan nantinya untuk pelantikan, yaitu tanggal 17 Februari 2021, bulan Juni juga akan dilaksanakan, dan AMJ akhir masa jabatan. Dalam arti kalau nantinya Mendagri mengeluarkan keputusan tanggal 17 Februari pelantikan, maka DPRD berparipurna minggu depan untuk mengangkat dan memberhentikan saudara wali kota. Itulah hasil konsultasi. Tapi walaupun demikian,
kami minta melalui ketua atau sekretaris dewan menyampaikan hasil konsultasi melalui telepon kepada Mendagri dan juga kepada Gubernur melalui Radio Oda. Terima kasih Bidang. Tadi ada bunyi pasal kalau 28 Pak Beri itu kita runut 27-nya mungkin dalam hal pemilihan di DPRD, tapi lebih kalau saya tidak salah lebih ideal kita ke 26 mungkin mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan pemberhentian. Tetapi kalau kita buka lagi, sebenarnya saya juga semalam mencoba untuk menggali dasar-dasar hukum tentang paripurna kita ini. Saya berkonsultasi dengan Pak Manatas mencoba untuk menggali. Kalau kita runut pasal 78 Undang-Undang 23 tahun 2014 kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena A. meninggal dunia, B. permintaan sendiri, C. diberhentikan. Apa yang dimaksud diberhentikan? Berakhir masa jabatan. Berakhir masa jabatan. Oleh karena itulah kita berangkat untuk ke paripurna. Paripurna ketika berakhir masa jabatan. Ini belum berakhir masa jabatan. Memang menurut hemat kami juga dasar kita untuk pengusulan pemberhentian belum kuat. Kenapa kita buat dulu seperti sampaikan Pak Hendra itu ada karena hasil rapat pimpinan dengan pimpinan fraksi diteruskan ke Bamus. Sehubungan masih ada waktu konsultasi kawan-kawan maka dilakukan konsultasi kontak juga dengan kementerian. Jadi kalau menurut hemat kami tidak salah ada tidak melanggar peraturan yang ada, kita paripurna pengusulan pengangkatan calon kepala daerah terpilih, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dan nanti selanjutnya juga kita akan mengusulkan paripurna penghentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, jadi kalau tugas terkait tugas dan wewenang kita mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, kalau menurut kami belum kuat dasar hukum kita atas dasar apa kita berhentikan untuk memenuhi pasal 78 Undang-Undang 23 tahun 2014. Rakyat karena belum menikah sehingga mereka akan melaksanakan rapat paripurna penetapan wali kota dan wakil wali kota Dumai terpilih 2020. Baik, kami tangkap semangat kebersamaan kawan-kawan. Kami memahami itu, kami dapat menangkap semangat itu, tapi harapan kita paripurna kita ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Jadi jangan kita berdebat di sini, tapi silahkan dulu rapat dulu fraksi sebentar. Diskor dulu ketua, sidang paripurna. Demikian pimpinan. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Ya. Jadi kami kemarin dari Komisi 1 konsultasi ke kantor gubernur bagian Kota. Jadi apa yang dikatakan ketua tadi Pak Timbul Lingga bahwa rapat paripurna kita pada hari ini adalah pengusulan pengukuhan pengangkatan wali kota, wakil wali kota terpilih 2020 dan tentang pemberhentian wali kota lama itu nanti setelah datang surat keputusan daripada Kementerian Dalam Negeri dan itu langsung ditelepon oleh Kementerian kepada Okda. Berketepatan kami datang dan tidak beberapa itu sudah disampaikan biar jangan kita salah nantinya di hasil rapat paripurna di sore hari ini. Terima kasih ketua. Ya,
Ya pemirsa, dalam sidang rapat paripurna kali ini bahwasanya terkesan tidak sesuai dengan agenda yang pertama, yang mana ini lari dari koridor. Sementara agenda pertama yaitu untuk penetapan wali kota dan calon wali kota terpilih dalam pemenangan Pilkada 2020 maksud kami. Nah, dalam hal ini pembahasan mereka yaitu mengenai pemberhentian wali kota dan wakil wali kota saat ini yang menjabat. Demikian pemirsa. Untuk itu pemirsa, sidang paripurna saat ini masih diskorsing, yang mana dalam agendanya masih ditentukan oleh beberapa anggota dewan fraksi untuk menentukan seperti apa mekanisme rapat ini. Demikian pemirsa. Oke. Dan kewenangan yang dibilang tadi adalah sesuai dengan ini kok. Mau berakhir masa jabatannya, diatur lagi di dalam, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 pun diaturnya 60 hari sebelum berakhir masa jabatannya Dewan wajib nomor 10 tahun 2016. Ya, nomor 10 tahun 2016. Itu undang-undang pilkada. Ini kan harus dikawinkan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Yang dibilang ketua itu sudah pas. Nggak ada hak untuk memberhentikan kalau tidak tiga terkait dengan tiga tadi ya. Bukan aku masuk ambil nama calon nama. Sebenarnya aku memunculkan ini pertama jadi perdebatan. Pak, bisa Bapak ceritakan terkait diskornya kegiatan rapat paripurna ini sebenarnya seperti apa? Ya, Pak? karena perdebatan soal pengusulan pemberhentian kepala daerah. Sementara agenda awalnya kan tidak seperti itu, Pak. Memang jadi terkesan lari dari koridor, Pak. agendanya yang sesuai dengan surat adalah pengesahan penetapan kepala daerah terpilih. Iya. Ya, sebagian orang berpikir secara rasional, otomatis kalau diusulkan penetapan berarti benar juga yang sebelumnya harus berhenti secara rasional. Iya, secara rasional. Ya, secara itunya benar begitu. Tapi dasar hukum undang-undang yang nggak ada yang mengatur itu. Karena kepala daerah sekarang belum berakhir masa jabatannya. Kapan berakhirnya, Pak? Sekitar Februari 2022. 2022 ya, Pak ya. Kalau tadi ada yang bertanya, kenapa kita ikut pilkada 2020? KPU dasarnya menetapkan kita pilkada 2020 adalah semua produk pilkada 2015, pilkada di 2020. Itu dasarnya. Oke, jadi menurut Bapak Bukan sendiri, ada undang-undang. ya menurut Bapak sendiri dalam agenda rapat ini terkesan tidak sesuai dengan koridornya, seperti apa bisa Pak jelaskan? Kita Dewan hanya bersifat hati-hati, jangan sampai mengeluarkan keputusan yang keputusan itu sebenarnya nggak ada dasar hukumnya. Iya. Itu dia. Ini sesuai dengan hasil konsultasi kita bahwa agenda kita hari ini adalah pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar terpilih kepada Menteri melalui Direktur Sumatera Utara. Bapak setuju? Benar, ada saran dari Pak Manakas. Terima kasih pimpinan. Saya kira rapat paripurna ini bukan rapat konsultasi. Kalau akhirnya misalnya kita putuskan soal penetapan atau pengangkatan bukan karena konsultasi, tapi karena kesepakatan bersama. Nah, saya tidak menantikan apa yang disampaikan oleh Pak Rono tadi soal konsultasi, tapi sangat disayangkan kenapa tidak disepakati di BPD. Nah, kita ini paripurna rapat BPD ditentukan oleh Bamus. Jadi bagus menentukan agenda ini adalah usulan pengangkatan dan pemberhentian. Usulan pengangkatan dan pemberhentian. Soal pengangkatan itulah sebab yang disampaikan oleh KPUD. Nah, kalau kita kemudian misalnya merubah, ya kita merubah, semua harus merubah. Hasil bagus dirubah, keputusan atau kesepakatan di sini dirubah.
tapi bukan gara-gara konsul, karena konsul itu bisa nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi paripurna ini berubah. Jadi berubah semua Pak Sekor. Agenda kita kan karena undangan kita jelas agendanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian. Kita di sini tidak mengambil keputusan, tidak ada voting di sini. Kan tidak ada voting, nggak ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman komisi 1 konsul, ya bagus. Apa saran mereka bagus, tapi itu tidak jadi dasar untuk mengambil kesepakatan ya. Dan tadi seperti yang salah seperti yang dibaca oleh Pak Roman tadi dari surat edaran tadi, ini nggak berlaku untuk Siantar. Itu kalau KUD belum keluarkan keputusan, KUD kan sudah keluarkan keputusan. Kita hanya ragu karena AMJ 2022, maka kita berpikir kalau 2022 apakah kita ideal tepat untuk mengusulkan pemberhentian, kan kira-kira seperti itu persoalannya. Tapi jangan lupa agenda kita hari ini mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian. Jadi kalau itu agenda kesepakatan bersama, kita keluarkan surat. Kalau kita sepakat sebelum sampai kedua usulan pengangkatan, ya terserah. Tapi bagusin semua, bagusin undangan, bagusin itu kesepakatan bersama oleh paripurna. Ya paripurna ini berubah. Ya Pak Sekor, jangan nanti kita sepakat misalnya usulan pengangkatan, undangan nggak dirubah, hasil bagus nggak dirubah, itu harus dirubah. Termasuk mungkin hasil rapat pimpinan kalau tidak mengikat ya, pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Saya kira itu saran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sarannya pimpinan nggak bisa lagi biar cepat, tidak. Artinya kan forum paripurna inilah memutuskannya, ya, bahwa agenda kita pengusulan. Oke ya, setuju ya? Setuju. Terima kasih. Untuk itu kita akan mendengarkan pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siantar nomor 05/PL-02.7/KPD KPU KOT-1/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kabupaten Siantar tahun 2020. Pada pelaksana tugas sekretaris dewan dipersilakan. Dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kabupaten Siantar tahun 2020 saudara Insinyur Asmen Silalahi MT dan saudara Susanti Dewayani SPA dengan tata letak posisi kolom kiri dilihat dari sisi pemilih pemilihan suara dengan perolehan suara sebanyak 87.733 suara atau 62,97% dari total suara sah. Kedua, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih sebagaimana dimaksud dalam hitung ke-1 diusung oleh gabungan partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani, Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia dengan jumlah kursi sebanyak 30 kursi. Ketiga, bahwa calon wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kabupaten Siantar tahun 2020 atas nama Insinyur Asmen Silalahi MT telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Siantar nomor 1272 dari Selatan KM dan Selatan 1801 2021 dan Selatan 0002 tanggal 18 Januari 2021. Keempat, terpilih beserta keluarga yang hadir pada sore hari ini serta seluruh undangan dan
dan wartawan yang telah mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang Siantar. Dan akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna DPRD Kota Semarang Siantar tahun 2021 ini dinyatakan ditutup. Terima kasih. Horas. Diberhentikan kan ini ada. Ya. Nah, satu, habis masa jabatan. Dua, masalah hukum. Tiga, membuat kebijakan yang salah atau krisis kepercayaan publik. Nah, itu. Ya. Jadi kapan dilanjutkan lagi paripurna terkait dengan pemberhentian ini, Ketua? Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana dengan Ketua. Kan dalam aturan itu juga dikatakan paling lama 14 hari setelah DPRD menyampaikan usulan pengangkatan. Menteri mengesahkan pengangkatan. Ini dalam regulasi. Jadi Ketua, tadi hasil daripada sidang ini tadinya kan undangan usulan pelantikan dan pemberhentian. Pengangkatan, pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota terpilih dan pemberhentian wakil wali kota dan wakil. Itu kan dari seperti itu. Kan 2021. Iya. Nah, artinya kan kepala daerah sekarang kan belum habis masa jabatan. Iya, tapi kan sudah ada. Sempat tadi diusulkan seperti itu, Ketua. Iya. Sempat tadi di dalam rapat itu tadi kan ada dibicarakan mengenai pemberhentian wali kota. Itu jadinya seperti apa, Ketua? Ya silakanlah, pihak kementerian lah yang menyikapi itu. Kita udah usulkan pengangkatan. Hanya usulan aja ya, Ketua ya? Usulkan pengangkatan. Dan mereka lah yang menyikapi. Jadi ada batas waktu pengusulan itu, Ketua, untuk ditindaklanjuti kementerian? Ada. Kemendagri? Iya. Oh begitu di ya? pasal 160. 14 hari. 14 hari. Iya. Setelah pengusulan pengangkatan ini. Iya. Ya, 14 hari kerja. Undang-undang apa itu, Ketua? Pemilu. Undang-undang pemilu. Nomor 10 tahun 2016. Ya. Oke deh. Ya? Thank you. Oke. Ya pemirsa, demikianlah tadi sidang rapat paripurna DPRD Kota Pematang Siantar yang mana hasilnya ternyata hanya sekedar penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih periode selanjutnya. Nah, dalam hal ini untuk menindaklanjuti mengenai pemberhentian, sempat tadi ada usulan maksud kami dalam sidang ini untuk pemberhentian wali kota dan wakil wali kota yang saat ini berlangsung. Namun dalam ini mereka akan mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Oke, ya pemirsa, sidang rapat tadi dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Pematang Siantar dan sedikit ada tadi usulan-usulan dan sedikit ada berkelit. Namun kita lihat bersama tadi bahwasannya berjalan dengan normal. Demikian pemirsa. Pranoto, Munandesa TV melaporkan.